Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi saya menyapa pagi ini melalui firman Tuhan dengan tema komunitas adalah keluarga. Firman Tuhan terambil dari Matius 12 ayat 49 berbunyi demikian. Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku." Bapak Ibu Saudara terkasih, Yesus saat itu sedang bersama dengan keluarganya, sanak saudara, dan juga murid-muridnya. Dia menjelaskan kepada murid-muridnya, "Inilah ibu dan saudara-saudaraku." Ketika Yesus menjelaskan hal tersebut, keluarga menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan kita, di mana keluarga merupakan tempat di mana kita bukan hanya bertumbuh secara fisik, tetapi juga jiwa, akal budi, dan lain sebagainya. Keluarga di mana merupakan tempat seseorang bertumbuh sejak kecil hingga dewasa. Tetapi tidak cukup saja hanya keluarga yang dimaksud ada hubungan darah. Yesus sedang menunjukkan juga murid-murid mereka itu adalah keluarga di dalam Tuhan. Murid-murid bertumbuh bukan karena dia adalah murid Yesus, tetapi di dalam persekutuan itu, komunitas itu, mereka sesama murid juga akan saling bertumbuh, baik dalam jiwa mereka, akal budi mereka, terlebih lagi rohani mereka. Itu sebabnya komunitas adalah keluarga bagi kehidupan kita. Akan sangat penting ketika Bapak Ibu Saudara menemukan komunitas yang baik, di mana Bapak Ibu Saudara bisa bertumbuh, bukan hanya jasmani saja, tetapi kita bertumbuh di dalam keluarga di mana jiwa kita bertumbuh, iman kita bertumbuh, akal budi kita boleh terus dipengaruhi. Terlebih lagi komunitas yang sehat akan membawa kita turut kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, bertumbuhlah dalam keluarga Anda, bertumbuhlah dalam komunitas yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Perlu juga kita memilah-milah komunitas yang baik. Mana yang baik? Yang baik adalah yang membawa kita bertumbuh semakin dekat kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih atas anugerah Tuhan dalam hidup kami, dan kami bersyukur kami memiliki keluarga-keluarga yang mendukung kami untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami seutuhnya dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami rindu, kami boleh semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan kami boleh semakin berpengalaman bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Nyerahkan hidup kami khususnya sepanjang hari ini, dalam sepanjang aktivitas kami, kiranya kami boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Berjuang, pandang pada Tuhan.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi saya menyapa pagi ini melalui kebenaran firman Tuhan dengan tema pertobatan kunci pemulihan. Firman Tuhan terambil dari 2 Tawarikh 7 ayat 14 berbunyi demikian. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan sangat tegas menjelaskan bahwa pertobatan merupakan awal dari pemulihan. Allah menghendaki umatnya bertobat, dan itu menjadi kunci dari pemulihan yang terjadi. Tetapi pertobatan itu tidak hanya sekedar mengakui atas dosa-dosa yang ada. Maka kita harus berdoa dan memandangkan wajah kita kepada wajah Allah, dan terlebih lagi kita harus berbalik jalan kita dari kehidupan-kehidupan jalan-jalan yang salah, jalan-jalan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Banyak orang kebingungan bagaimana saya bisa berhubungan dengan Allah yang Maha Kudus, sedangkan kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi Allah yang Maha Kuasa telah memberikan jalan kepada kita, bertobat, berdoa, membalikkan diri kita dari jalan-jalan yang menyesatkan kita. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Sehingga di ayat ini dikatakan, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Sungguh luar biasa, bukan? Allah akan mendengar doa kita, pertobatan kita, dan mengampuni dosa kita. Dan selanjutnya, serta memulihkan negeri mereka. Allah tidak hanya mendengar dan mengampuni, tetapi memulihkan kondisi yang buruk menjadi baik. Terpujilah nama Tuhan, dan biarlah dalam setiap kehidupan kita boleh menyerahkan diri kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Akuilah dalam segala hal pertobatan kita, dosa-dosa kita kepada Tuhan, dan berbaliklah kepada jalan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas berkat anugerah Tuhan dalam hidup kami, dan firman-Mu terus mengingatkan kami, sudah seharusnya kami boleh bertobat, mengakui setiap dosa pelanggaran yang kami lakukan, dan kami berbalik kepada jalan kebenaran Tuhan. Ampuni kami ya Bapa ketika kami banyak dosa atau pelanggaran yang sering kami lakukan, dan biarlah melalui pengampunan Kristus kami boleh dimampukan untuk masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Terima kasih Bapa, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan, menyerahkan sepanjang hari ini. Biarlah oleh karena hikmat kuasa Tuhan, kami dimampukan untuk menjalani setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua, shalom.